Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi di channel Sudah Kusuma dan kita lanjut di Helmet Talk. Nah, baru-baru ini kita lagi kedatangan helm baru nih. Tapi gua nggak punya helmnya ya, belum punya helmnya. Dan kita bakal bahas KYT. Nah, KYT apa? Nah, kayaknya teman-teman udah tahu ya, maksudnya nonton video ini juga pasti teman-teman search tentang si helm ini dan pengen tahu kayak gimana sih helmnya ya. Oke, atau mungkin yang udah lihat helmnya langsung di PRJ atau Jakarta Fair, boleh juga nanti komen ya. Kita sharing di sini. Oke, di video ini kita bakal bahas sekilas tentang si KYT R2R ini ya. Dan ini bakal jadi spotlight pembahasan kita hari ini. Tapi bukan cuman tentang si R2R, kita juga bakal komparasi R2R ini sama TT Course dan si NFR. Oke, kita sekilas dulu nih sama KYT R2R. Nah, mungkin teman-teman juga udah nonton banyak video ya, kayak di YouTube maupun di TikTok dan di Instagram ya. Dari KYT-nya sendiri udah ada rilis videonya tentang si KYT R2R ini. Dan gue juga udah sempet nonton yang dari TMC Blog, dan siapa lagi ya? Kayaknya baru TMC Blog aja sih. Nah, ini helmnya. Oke, teman-teman juga pasti udah sering lihat. Nah, jadi si KYT R2R ini digadang sebagai penerus KYT NFR. Nah, karena si KYT NFR itu kan udah lama ya. Kalau nggak salah dia tuh pertama keluar tuh 2016 atau 2017 ya. Kalau nggak salah sih 2017. Oke, dan ini udah berjalan 5 tahun dan akhirnya kita ada penerusnya. Tapi kayaknya NFR juga bakal tetap dijual sih ya sebagai opsi. Nah, yang pertama untuk bahannya sendiri itu masih ADT ya. Oke, atau Advanced Thermoplastic, di mana ADT ini dia jauh lebih kuat dibandingkan helm yang bermaterial ABS. Nah, biasanya yang di bawah helm yang di bawah 1 jutaan tuh ya, itu bahan-bahannya ABS. Nah, kalau ini dia udah ADT ya. Jadi relatif lebih kokoh dan lebih kuat. Nah, yang sip dari si R2R ini dia homologasinya udah up to date ya. Kayak seriesnya AGV dia udah ECE 2206. Di KYT sendiri berarti ini helm kedua yang udah masuk ke homologasi ECE 2206. Nah, sebelumnya udah ada sebenarnya KYT yang udah homologasinya yang ini, yaitu NZ Race. Nah, tapi NZ Race kan itu top levelnya ya untuk di KYT. Jadi, nah ini akhirnya muncul si R2R ini kayak di range yang bisa dibilang tengah ya, dengan homologasi 2206. Nah, yang menarik di sini belum ya. Oke, kita di sini ada mouth vent. Nah, mouth ventnya itu dia skemanya sama aja sih sebenarnya. Di atas bawah ya untuk buka tutupnya. Oke, cuman dia dari shape-nya, bentuknya dia beda ya dari NFR maupun TT Course. Yang menurut gua asik dari si helm ini dan yang bikin keren itu adalah si pengunci visornya. Dia ada di tengah. Nah, ini sebenarnya ngingetin gua ke sRGP ya. Atau mungkin bahkan AGV sekalipun ya. AGV Pista tuh kan dia di tengah ya. HJC Arva 11 dia juga di tengah. Dan menurut gua sih untuk yang di tengah ini jauh lebih aman ya, menurut gua. Oke. Kalau yang sebelumnya di NFR itu dia di sampingnya, sama kayak NX Race dan NZ Race. Nah, NZ Race aja belum nih front visor ya, dia masih di side visor. Selanjutnya, nah helm ini pasti dia udah EQRS ya, itu udah standar. Kalau untuk mid range KYT pasti udah ada EQRS-nya. Dan untuk vent, nah ventilasi tadi udah ada satu ya, mouth vent, terus kita ada top vent ya. Nah, sini top ventnya juga ada dua sama kayak NFR ya. Cuman bedanya di sini mekanismenya dia sebenarnya sama sih ya, ditarik ke belakang atau ke depan. Tapi di sini kelihatan ya untuk si vent atasnya itu dia jauh lebih lebar dibandingkan yang sebelumnya.
Oke, bukan sebelumnya sih, dibandingkan NFR ya. Oke, dan ini sama kayak NFR ya. Dia nggak ada apa namanya, ventilasi jidat ya. Apa sih namanya? Ya itulah ya. Oke, di sini nggak ada nih. Nah, terus yang menarik dari helm ini juga adalah si visor dan ratchetnya. Oke, ini kelihatan dari shape visornya sendiri ini one of a kind untuk sekarang ya. Kalau untuk bawahnya ini mirip TT Course, di mana dia ada kayak taring ke bawah gitu ya. Nah, yang atasnya ini menarik nih. Ini agak ngingetin gua ke apa tuh? C5 ya, KYT C5. Sama entah kenapa agak ngingetin ke KYT Runner 2 ya. Itu helm jadul banget asli. Menurut gua sih ini asik ya, karena shape-nya beda gitu ya. Jadi nggak cuman ya ada aksennya lah. Nah, karena visornya baru, ratchetnya pun kayak dia mengikuti ya. Ratchetnya sebenarnya dasarnya masih mirip. Nah, ini yang gue penasaran. Kayaknya bakal gue bahas kalau helmnya udah ada ya. Soalnya baru gambar dan baru berdasarkan on paper. Nah, nanti ketika helmnya udah ada, oke, gue bahas spesifik deh buat si ratchetnya ya. Oke, nah selanjutnya helm modern pada umumnya itu udah ada integrated spoiler ya. Dimana ini integrated spoilernya ada keunikannya tersendiri karena di sini dia ada sedikit bagian dari bahan akrilik ya, smoke dia. Oke, terus exhaustnya ada di mana? Itu ada di belakang. Nah, ada 2 titik ya. Oke, enggak 2 titik sebenarnya. Bisa dibilang 3 titik. Oke, 1 titik di atas, terus 2 titik ada di bawah spoilernya ini di sini. Untuk busa dalam dan neck roll itu yang paling baru ya. Dan sebenarnya teman-teman bisa ngerasain kayak gimana busa barunya itu nggak harus ke R2R. Dan misalkan teman-teman yang udah pernah coba KYT NZ Trace dan KYT DCT untuk half face-nya ya, itu linernya mirip atau mungkin sama ya. Dan gue jujur demen ya sama busa yang terbaru dari KYT ini karena kesan mewahnya dapat, kesan sportinya juga dapat, dan nggak tahu sih, ini pengalaman gue pakai KYT DCT, tapi busa yang barunya ini jauh lebih enak sih dibandingkan kalau DCT itu ke NFJ ya berarti. Nah, si busanya itu jauh lebih enak yang baru ini. Ya harus dong ya, masa yang baru nggak enak gitu. Oke, nah ini yang menurut gue sih fungsionalnya dapat banget ya. Oke, dan gue pun belum begitu merhatiin ya kira-kira untuk si KYT NFR, KNX Race itu jarak cakupan pandangnya seperti apa. Nah, tapi di sini si R2R ini dia punya peripheral visionnya 210. Nah, ini jadi dari pandangan kiri ke kanan gitu ya, secara horizontal itu 210 derajat. Itu luas banget ya. Setahu gue yang bisa 200 derajat lebih itu ya helm half face sebenarnya. Full face biasanya lebih kecil jangkauan, apalagi yang khusus untuk race. Nah, untuk vertikalnya ya, atas ke bawahnya itu 90 derajat. Ini masih cukup standar sih. Nah, jadi si pandangan ke depannya ya, yang secara vertikal ya, atas ke bawahnya itu cakupannya di 90 derajat. Nah, berhubung ini helm sport touring, jadi apa namanya? Dia pasti gede sih ya ininya. Walaupun sebenarnya untuk AGV pun yang udah gue bahas kemarin ya, itu cukup lebar. Oke, untuk jangkauannya, tapi nggak hampir 210. Kalau AGV itu dia cuma 190 bahkan. Sampai yang pista sekalipun. Makanya berarti ini lebih lebar ya jangkau pandangnya ya secara horizontal dibandingkan si AGV. Nah, sekarang kita ayo coba bandingin. Nah, R2R sama NFR dulu. Pada dasarnya si R2R ini materialnya kita udah, bahannya tadi kita udah bahas, yaitu ada di ADT. Untuk beratnya itu ada 1500 gram dan kurang lebih 50 gram. Ya, misalkan ditambah aksesoris atau ada tambahan lainnya ya. Ya, untuk homologasi dia udah ICI 2206. Untuk ukuran shell ada 2 size ya, yaitu size XL lagi, XS sampai L dan XL sampai double XL. Nah, fitur di R2R ini pasti lebih banyak ya, apalagi yang barunya dibandingkan NFR sih. Oke, pasti kita ada di sini ada front visor lock, EQRS, sun visor atau double visor ya. Terus visornya baru dan juga ratchetnya.
Oke, busa dalam atau comfort linernya baru. Oke, ada integrated spoiler. Nah, ini untuk penguncinya di D-ring ya. Dan yang pasti udah intercom ready. Kayaknya kalau helm baru nggak fit intercom itu nggak asik lah ya, gitu, nggak fit lah ke kebutuhan rider sekarang. Nah, untuk harganya ini berdasarkan dari KYT-nya dan harga di PRJ ya. Nanti kita belum tahu nih, misalkan kalau PRJ udah beres, sudah didistribusiin ke toko-toko, apakah masih sama atau enggak. Nah, tapi harga yang dirilis untuk di PRJ ini ada di 1,9 juta sampai 2,2 juta. Sedangkan untuk NFR, materinya masih sama, di ADT, beratnya pun sama loh. Ya. Cuman ya di sini homologasinya dia masih ya yang lama, ICI 2205. Oke, untuk ukuran shell sama ya. Oke, dia ada 2 size shell dan untuk pembagian sizingnya pun sama. Untuk fitur, nah dia bukan front visor tapi dia side visor lock. Oke, dan di sini mekanismenya sederhana. Ya kayak cuman ada cantelan di visornya, terus ditekan ke bawah sampai akhirnya bunyi klak. Oke, kalau R2R dia mekanismenya jauh lebih rumit ya. Oke. Tapi ya kalau ditutup ya tinggal didorong ke bawah aja sih. Oke, terus ada sun visor ya, atau double visor, dimana di sini ada kelihatan tuasnya. Nah, buat teman-teman yang bingung, ini R2R ini di mana tuasnya? Karena kalau dilihat dari kiri dan kanannya itu nggak ada tuas kayak di NFR. Nah, oke, ini gue belum yakin sih, tapi prediksi gue adalah situasinya ada di bawah, ya, kemungkinan besar di sebelah kiri. Karena kalau kanan ribet, kan kanan ngegas ya. Oke, dia standby di handle gas motor. Nah, jadi ada di sebelah kiri di sini nih, di bawah yang pas di titik emergency atau di QRS ini. Terus ada apa lagi? Integrated spoiler, ya ada juga di NFR, walaupun nggak ada aksen Mika-nya ya. Nah, NFR juga sudah di D-ring dan intercom ready. Dan harganya pun masih mirip ya. Dia bisa 1,8 juta sampai 2,2 juta. Nah, gimana kalau kita bandingin R2R sama TT Course? Nah, ini TT Course juga masih masuk ke kategori yang sama ya, sport touring ya. Nah, jadi sebenarnya ketiga helm ini bukan untuk dibawa balap. Jadi kalau mau ke sirkuit, usahakan jangan pakai ketiga helm ini. Oke, kita udah R2R, sekarang kita lihat di TT Course. Nah, TT Course ini bahannya juga sama ya, jadi advanced thermal plastik. TT Course lebih ringan, di 1450 gram, kurang lebih 50 gram. Kenapa? Karena dia nggak double visor. Nah, jadi si kaca tambahan di dalam sun visornya itu lumayan sih. Dia nambah sekitar 500 lagi. 50 gram ya. Oke, homologasi ICI 2205 sama kayak NFR. Nah, di sini ukurannya juga dia dua ukuran untuk shellnya, tapi pembagiannya agak beda. Dimana untuk size yang pertama itu XS sampai M dan size keduanya itu dari L sampai XXL. Oke, untuk fitur, nah ini gua lupa nih diubah. Harusnya nggak ada EQRS ya. TT Course itu nggak ada EQRS-nya kecuali customan. Oke, standarnya ini nggak ada. Oke, ada integrated spoiler juga. Oke, terus dia udah di D-ring dan intercom ready. Untuk yang busa V4 ke sana ya. Oke. Untuk harganya ini harga official KYT ya. Kalau misalkan teman-teman ke toko atau misalkan ke beli di online sekalipun pasti bakal dapat harga yang lebih murah. Nah, untuk harga officialnya dari KYT-nya itu di 1,4 juta ya, dari yang polosan ya, sampai 2 juta nih. Nah, 2 juta itu yang special edition ya, kayak yang Marvel. Marvel ya, kayak special edition cuma itu doang sih. Oke. Nah, jadi itu sih perbandingannya. Nah, jadi gimana menurut teman-teman? Apakah worth it nih si R2R ini? Kayak dibandingkan sama TT Course sama NFR. Oke, boleh tulis komentarnya dan opini kalian di komentar ya. Oke, kita open discussion di sini, kita diskusi bareng. Kira-kira apa plus minusnya? Oke, boleh kalian sharing juga. Atau mungkin teman-teman yang udah beli si KYT R2R ini ya di PRJ boleh sharing juga pengalamannya atau impresi kalian si R2R ini. Kalau gue pribadi sih, gue pengen ngangkut si R2R ini ya. Oke.
Nanti ada rencana juga gue mau ngambil, tapi nah kita lihat lah apakah nanti gue pakai atau misalkan di giveaway buat teman-teman. Ya gue sih pengennya gitu ya. Oke, jadi doain nanti gue biar bisa dapat si Arthur ini biar bisa giveaway ke kalian ya. Oke, sekian untuk episode kali ini. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen di bawah. Dan oh ya, jangan lupa juga klik loncengnya biar nggak ketinggalan informasi dari channel Surakusuma. Oke, terima kasih. See you on the next episode dan ciao.